Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Anjani dengan NIM J1E1 25011. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang sebelumnya itu kami sudah mendiskusikan untuk membagikan materi per kelompok. Dan saya mendapatkan materi yaitu genetik struktur DNA. Jadi, pertama-tama saya meminta ChatGPT untuk memberikan saya jurnal terkait materi genetik struktur DNA. Setelah diberi beberapa referensi, saya memilih jurnal yang berjudul Effect of Replication and Transcription on DNA Structure, Relate Genetic Instability. Setelah itu, saya terjemahkan jurnal tersebut ke bahasa Indonesia yang lebih pengaruh replikasi dan transkripsi terhadap ketidakstabilan genetik terkait struktur DNA. Jurnal ini sendiri terakreditasi Q2. Setelah itu, saya kembali ke ChatGPT dan meminta ChatGPT untuk memberikan saya pertanyaan terkait jurnal tersebut. Setelah itu, saya memilih pertanyaan yaitu bagaimana proses replikasi DNA dapat memicu terbentuknya struktur non-D-DNA pada daerah berulang atau repeat sequence. Setelah mendapatkan pertanyaan, saya kembali lagi ke ChatGPT dan meminta ChatGPT untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setelah itu, saya mendapatkan jawaban berdasarkan jurnal yang saya berikan, yaitu yang pertama, pembukaan untai DNA. Replikasi memerlukan helicase untuk membuka helix DNA menjadi single stranded DNA atau ssDNA pada daerah yang repeat sequences. ssDNA lebih mudah membentuk ikatan intra-untai. Yang kedua, negatif supercoiling. Saat replikasi berlangsung, terbentuk tegangan supercoiling negatif di belakang replisom. Energi dari supercoiling ini dapat mendorong transisi dari bentuk D-DNA ke bentuk non-D-DNA, misalnya hairpin, cruciform, Z-DNA, atau B quadruplex. Yang ketiga, struktur sekunder pada repeat. Triple repeat, misalnya CAG, CGT, CGG, CCG, GAA, TTC, dapat membentuk hairpin atau loop pada ssDNA. Inverted repeat dapat membentuk cruciform. Guanine-rich repeat dapat membentuk guanine quadruplex. Leading vs leading start synthesis. Replikasi pada intelijen menghasilkan banyak propagatif fragment yang menciptakan ssDNA lebih panjang. Ini memberi peluang lebih besar bagi repeat sequences untuk melipat menjadi struktur non-D-DNA. Orientasi repeat terhadap arah replikasi juga berpengaruh. Misalnya, CTG repeat lebih stabil membentuk hairpin dibanding CAG, sehingga ekspansi lebih sering terjadi bila CTG menjadi template leading start. Akibatnya, struktur non-D-DNA ini dapat menghambat replisom, memicu stalling replikasi, ekspansi atau kontraksi repeat, dan pada akhirnya menyebabkan instabilitas genetik yang terkait dengan berbagai jenis penyakit, misalnya Huntington. Setelah mendapat jawaban berdasarkan jurnal, saya meminta ChatGPT untuk memberikan saya jurnal pembanding sebagai jawaban dari pertanyaan saya tadi.
dan saya mendapatkan jurnal dengan judul Review Article Non-B-DNA Secondary Structure and Their Resolution by Red Helicase. Jurnal ini terakreditasi Q2 dan dari jurnal tersebut saya mendapatkan jawaban yaitu krasiform dan ketidakstabilan genom palindrom, suatu jenis pengulangan terbalik spesifik yang hanya dipisahkan oleh sedikit pasangan basa, kurang dapat ditoleransi dalam sel E. coli dan kurang terwakili dalam genom S. cerevisiae dan manusia. Mungkin karena kecenderungannya untuk membentuk struktur jepit rambut dan krasiform yang dapat dikenali dan dibelah oleh nukleus, atau dapat memengaruhi atau memperlambat replikasi DNA. Struktur krasiform ditemukan di daerah rawan mutagenik, dan keberadaannya diduga sebagai penyebab etiologi yang menyebabkan penataan ulang dan ketidakstabilan kromosom pada manusia. Replikasi membuka heliks DNA, terbentuk untai tunggal ssDNA. Pada saat replikasi heliks DNA harus dipisahkan. Bagian reverse square yang terbuka ini rentan membentuk struktur sekunder non-B-DNA seperti hairpin, krasiform, atau split start DNA. Supercoiling negatif selama replikasi. Aktivitas helikase dan pergerakan ribosom menimbulkan tegangan supercoiling negatif yang memfasilitasi transisi dari bentuk B-DNA ke bentuk non-B-DNA. Bridging start lebih rentan karena adanya Okazaki fragmen daerah bridging start lebih lama dalam kondisi ssDNA, sehingga lebih mudah membentuk hairpin atau split standard struktur. Akibatnya, off-styling dan instabilitas struktur non-B yang